Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong kita, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Ibu, Bapak, Saudari-saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan di sana dalam bacaan Injil, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Kita bisa melihat kok disuruh mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Ikarepe piye to? Ini apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan? Ibu, Bapak, Saudara terkasih, mengikat persaudaraan berarti tampak bahwa apa yang ada dalam dunia ini, mamon yang ada di dunia ini, dengan kita itu kita tidak mengabdi kepada mamon itu. Jadi mamon bukan yang kita abdi. Yang kita abdi adalah Tuhan sendiri. Jadi pendek kata, kalau kita mengikat persahabatan kan statusnya itu koyone podo gitu ya, sama-sama yang ada di dunia ini. Jadi hanya masalahnya apakah kita itu bisa itu mengikat persahabatan, berarti ada aspek kesetiaan. Kenapa disebut untuk kesetiaan itu? Karena yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, barang siapa setia atau mampu untuk melakukan perkara-perkara kecil, maka dia dipercaya juga, atau dia akan mampu setia dalam perkara-perkara besar juga. Yang kita tahu, kalau kita mempunyai pertanggungjawaban, itu kan kita tinggal di dunia, berarti kita melakukan tindakan hal-hal yang mungkin duniawi itu pula. Berarti kalau kita setia pada hal-hal yang kecil dalam hal duniawi, kita bisa mampu juga mempunyai tanggung jawab pada hal-hal yang besar di dalam duniawi ini. Berarti tampak bahwa kita mampu mempergunakan dengan bijak apa yang ada di dalam dunia ini. Tidak mengabdi dunia. Kalau mengabdi dunia itu seolah-olah mengorbankan jiwa hanya melulu untuk mencari harta. Kenapa? Karena dia hidup membutuhkan itu. Ya kita memang butuh, tetapi bukan itu yang paling penting. Yang paling utama bukan itu. Kita butuh, semua orang membutuhkan hal-hal duniawi, termasuk makanan, termasuk papan atau tempat untuk hidup kita, termasuk juga relasi dengan sesama kita. Ada hal-hal duniawi yang kita butuhkan, tetapi kita tidak diperbudak olehnya. Ini saya ulang-ulang kata mengabdi atau diperbudak ini. Kenapa? Karena itu sebetulnya yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa kita menggunakan harta duniawi ini adalah penuh dengan kebijaksanaan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengabdi Allah dengan penuh juga ketakwaan kita. Jadi kita menggunakan hal-hal yang duniawi, tujuannya adalah supaya kita mampu untuk juga bertanggung jawab akan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi hal-hal duniawi penting bagi kita, tapi tujuannya adalah kita supaya bisa mengabdi dengan Allah secara bermartabat di hadapan sesama kita pula. Nah,
Sekarang kalau demikian, kita bisa melihat bahwa Tuhan menghendaki bahwa kita tidak bisa mengabdi dua Tuhan karena Tuhan tidak bisa disetarakan dengan mamon, adalah hal-hal duniawi itu. Tidak bisa disetarakan. Tuhan memberikan anugerah kepada kita hal-hal yang sifatnya duniawi ini ditinggalkan. Karena anugerah yang ada di dunia ini kan anugerah kemampuan bagi kita untuk bisa mengendalikan diri kita supaya bisa menguasai semesta ini dengan bijak, supaya kita bisa mengabdi Tuhan dengan baik pula. Nah, maka Tuhan itu menginginkan supaya kita tinggal di dunia ini, kita tidak justru diperdaya gunakan oleh dunia ini, namun kita memberdayakan apa yang ada di dalam dunia ini untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, Tuhan mengutus Yesus tinggal di dunia, dan kita melihat bahwa Tuhan justru hidup dalam kemiskinannya, supaya tampak Tuhan itu tidak dikendalikan oleh harta dunia ini. Dan Tuhan memberikan contoh kepada kita, Tuhan Yesus berikan contoh kepada kita supaya kita menang akan segalanya. Bahkan bisa mengatasi semua penderitaan sengsara yang ada dalam diri kita, sehingga kita diharapkan mampu mengalami kemenangan, yakni kebangkitan bersama dengan Tuhan pulang. Selamat merenungkan.